semua, perkenalkan nama saya Alvin Citra Japardi dari kelas 9 SMP Tunas Agung. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan juga seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik, sifatnya yang begitu baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayangnya, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena ibu dari Bawang Putih yang sakit-sakitan dan akhirnya pun meninggal dunia. Tentu saja Bawang Putih dan ayahnya merasa sedih dan kesepian. Namun, tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Karena sifatnya yang begitu jahat dan selalu membuat orang lain menangis, maka anak dari janda tersebut dipanggil Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Dan kini harta kekayaan milik ayahnya dikuasai oleh ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari, Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu dan kakak tirinya. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara Bawang Merah kerjanya hanya malas-malasan saja. Pada suatu hari, ketika Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tiba-tiba selendang kesayangan milik ibu tirinya terhanyut. Bawang Putih pun mencoba untuk meraih kembali selendang kesayangan milik ibu tirinya tersebut. Namun sayangnya, ia tidak bisa. Ia pun tidak putus asa. Ia kembali ke rumah, dan sesampainya di rumah ia menceritakan semua kejadian kepada ibu tirinya. Ibu tirinya sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu dia menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendang itu, dan tidak boleh pulang sebelum ia menemukan selendang itu. "Bu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu." "Apa katamu? Cepat cari selendang itu, dan jangan pulang sebelum kau menemukannya." Bawang Putih pun pergi mencari selendang itu. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Dia pun belum menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan. "Tok tok tok, apakah ada orang di dalam?" Dan ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. "Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini?" "Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari selendang ibu saya yang terhanyut di sungai." "Oh, selendang itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan dengan satu syarat. Kamu harus menemani dan membantu pekerjaanku selama 1 minggu." "Baiklah, Nek. Aku setuju, asalkan nenek mau mengembalikan selendang itu kepadaku." Nenek itu pun menawarkan Bawang Putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. 1 minggu pun berlalu, dan tibalah waktu berpisah dengan sang nenek. Karena Bawang Putih yang sangatlah rajin membantu pekerjaan nenek, maka nenek itu pun mengembalikan selendang yang dicarinya. Dan juga menambahkan sebuah hadiah. Nenek itu memberi 2 labu, yang satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil. "Nak, kamu telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Ini selendang milikmu, dan aku akan memberikanmu hadiah. Bawalah labu kuning ini untukmu." Dengan alasan tidak bisa membawa labu yang besar, maka Bawang Putih membawa pulang labu yang kecil. Dan tidak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Setelah Bawang Putih sampai di rumah, dia menceritakan semua yang dialaminya kepada ibu tirinya dan kakak tirinya. Dan tidak lupa memberikan selendang milik ibu tirinya itu. Dan Bawang Putih pun ke dapur untuk membelah labu yang diberikan oleh nenek yang baik hati itu. Betapa terkejutnya ketika ternyata itu adalah labu ajaib yang isinya emas dan permata. "Mas, ini emas. Ibu, aku menemukan emas." "Di mana kamu menemukan emas ini?"
Aku menemukan emas permata ini dari dalam labu yang diberikan oleh seorang nenek di tengah hutan ketika aku mencari selendang ibu. Ibu tirinya pun langsung merebut emas dan permata tersebut dan menyuruh bawang merah untuk menghanyutkan selendangnya dan tinggal di gubuk nenek tersebut untuk mendapatkan labu kuning yang berisi emas dan permata. Singkat cerita, bawang merah sampai di hutan dan menginap di rumah nenek tersebut. Selama 1 minggu kerjanya hanya bermalas-malasan saja, dan saat hendak pulang, Nek, aku telah menginap di sini selama beberapa hari. Mana imbalan untukku? Baiklah, ambillah buah labu ini untukmu. sang nenek memberikan 2 pilihan labu, yang satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil. Tentu saja bawang merah memilih labu yang berukuran besar, dengan harapan emas dan permata yang akan ia dapatkan lebih banyak. Lalu bawang merah pulang dengan keadaan gembira, tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan bawang putih, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei bawang putih, cepat pergi ke sungai dan cuci bajuku dan anakku. Iya bu. Setelah bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, mereka pun membuka labu ajaib itu. Tapi, betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu tidak berisi emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan laba-laba. Secepat kilat, ular berbisa mematuk ibu tiri dan bawang merah. Akhirnya pun, ibu tiri dan bawang merah meninggal seketika bersama labu ajaib yang mematikan itu. Demikianlah cerita bawang merah dan bawang putih. Jadilah seperti bawang putih yang baik hati dan jangan seperti bawang merah yang serakah. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.